Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Gufran Pratama dari kelas B dengan NIM 2441015P Universitas Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kalkulus 4 dengan dosen pengasuh yaitu Ibu Rita Anggraini STMT yang berjudul dengan metode eliminasi Gauss dan aplikasinya pada teknik sipil. Yang pertama-tama, latar belakang dalam dunia teknik sipil dan sains, pemecahan sistem persamaan linear merupakan salah satu permasalahan matematika yang paling sering dijumpai. Permasalahan ini muncul di berbagai bidang seperti teknik sipil, teknik elektro, dan ilmu komputer hingga ekonomi. Salah satu metode yang efisien dan sistematis untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah metode eliminasi Gauss atau Gaussian elimination. Metode eliminasi Gauss bekerja dengan menyederhanakan sistem persamaan linear ke bentuk yang lebih mudah, diselesaikan melalui operasi baris elementer hingga mencapai bentuk segitiga atas. Proses ini memungkinkan penyelesaian sistem dengan lebih cepat dan terstruktur, terutama jika diterapkan dalam bentuk matrik dan menggunakan bantuan perangkat lunak atau kalkulasi numerik. Dalam konteks teknik sipil, metode ini memiliki banyak aplikasi, mulai dari analisis struktur bangunan, perhitungan beban pada rangka, hingga stimulasi aliran air dan tegangan pada material. Oleh karena itu, pemahaman terhadap metode eliminasi Gauss menjadi penting bagi mahasiswa dan praktisi teknik untuk menunjang analisis numerik yang akurat dan efisien. Langkah-langkah metode eliminasi Gauss. Yang pertama, menyusun sistem persamaan ke dalam bentuk matriks augmented. Langkah pertama adalah menuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Semua koefisien dari variabel dan konstanta di sisi kanan disusun dalam sebuah matriks augmented. Yang kedua, eliminasi maju. Tujuannya itu adalah membuat angka 0 di bawah diagonal utama. Kita bisa menggunakan operasi baris elementer seperti menukar dua baris, mengalirkan baris dengan angka tak 0, menambah atau mensubtraksi baris satu dengan kelipatan baris lain. Yang ketiga, membentuk matriks echelon baris. Setelah beberapa langkah eliminasi, matriks akan terbentuk segitiga atas, di mana elemen-elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Yang keempat, substitusi mundur. Setelah mencapai bentuk echelon baris, kita bisa menyelesaikan sistem dari baris bawah ke atas. Berikut ini ada contoh soal. Contoh yang pertama, diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1, 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3, x plus 3y plus z sama dengan 2. Perintahnya yaitu tentukan pemecahan sistem persamaan linear di atas dengan metode eliminasi Gauss. Mula-mula kita representasikan sistem tersebut dalam bentuk matrik. Seperti bisa dilihat pada gambar. Langkah pertama, kita akan membuat satu pertama dari baris pertama dengan beberapa pilihan operasi. Yang pertama, kita menukar baris ke-1 dengan baris ketiga, dinotasikan dengan R1 sama dengan R3. Yang kedua, dengan mengganti baris ke-1 dengan hasil baris ke-1 dengan setengah dinotasikan bagi setengah. Dari dua pilihan di atas, kita bebas memilih, namun kita akan menggunakan pilihan yang pertama, yaitu R1 dengan R3 sehingga didapat seperti gambar berikut. Langkah kedua, selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk baris kedua dan ketiga sekaligus, yaitu dengan operasi min 3 R1 ditambah R2 sehingga didapat seperti gambar berikut ini. Setelah itu, langkah ketiga, kita akan membuat satu pertama pada baris kedua dengan operasi min 6R3 ditambah R2 ke R2 dan dapat diperoleh sebagai berikut. Dari matriks terakhir tersebut sudah memenuhi ketiga kriteria membentuk echelon baris. Selanjutnya tinggal mengubahnya menjadi sistem persamaan linear. Setelah itu kita dapat memulai dengan mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan 2 sehingga didapat y min z
min 7Z sama dengan 9, Y sama dengan 9 ditambah 7Z sama dengan 9 ditambah 7 dalam kurung min 1, hasilnya itu 2. Kemudian nilai dari Y dan Z kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga didapat X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 2, X sama dengan 2 min 3 dalam kurung 2 dikurang dalam kurung min 1, sehingga hasil yang kita dapat yaitu min 3. Jadi didapat solusi tunggal yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Berikut contoh kedua. Diketahui SPL 3 variabel, 2X ditambah 3Y min Z sama dengan 6, X ditambah 2Y min 4Z sama dengan 8, X ditambah Y plus 4Z sama dengan 4. Ditanya, tentukan nilai dari variabel-variabel di atas. Langkah yang pertama, mengubah persamaan linear tersebut menjadi sebuah matriks yang terargumentasi. Baris ke-1 didapat 2X plus 3Y min Z sama dengan 6. Baris kedua didapat X plus 2Y min 4Z sama dengan 8. Baris ketiga didapat dari X plus Y plus 4Z sama dengan 4. Langkah kedua, mengubah baris pertama kolom pertama menjadi angka 1, seperti gambar yang kita lihat ini. B1 min B2 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1, yaitu A11. B1 dikurang B2 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1, itu A12. B1 dikurang B2 sama dengan min 3 dikurang dalam kurung min 4, hasilnya 3, yaitu A13. B1 dikurang B2, 6 dikurang 8, didapat hasil min 2 yaitu A12. Jadi hasil akhir dari A11, A12 dan A13 dan A14 ini akan menjadi baris pertama B1, dan untuk bilangan lainnya tetap sama. Langkah ketiga, mengubah baris kedua pada kolom pertama menjadi angka 0 dan mengubah baris kedua pada kolom kedua menjadi angka 1. Berikut pembahasannya yaitu B2 min B1 sama dengan 1 dikurang 1, yaitu hasilnya 0 yaitu A21. B2 dikurang B1 sama dengan 2 min 1, hasilnya 1 yaitu A22. B2 min B1 sama dengan min 4 dikurang 3 sama dengan min 7, yaitu A23. B2 min B1 sama dengan 8 dikurang dalam kurung min 2, hasilnya yaitu 10 menjadi A24. Dari hasil A21, A22, A23, dan A24 ini akan menjadi baris kedua atau B2. Nilai untuk bilangan lainnya tetap sama. Langkah keempat, mengubah baris ketiga pada kolom pertama A31 dan baris ketiga pada kolom kedua A32 menjadi angka 0, dan baris ketiga pada kolom ketiga menjadi A33 menjadi angka 1. Pembahasannya yaitu B3 ditambah min 1 dikali B1, hasilnya itu ada 0 untuk A31. B3 ditambah min 1 dikali B1, hasilnya 0 untuk A32. B3 ditambah min 1 dikali B1, hasilnya itu 1 untuk A33. B3 plus min 1 kali B1, hasilnya 6 untuk A34. Dari hasil A31, A32, A33, dan A34 ini akan menjadi baris terakhir atau baris ketiga atau B3. Langkah kelima, setelah melengkapi ciri-ciri dari eliminasi Gauss dan mendapatkan matriks yang eselon baris, kita dapat melanjutkan dengan mencari variabel X, Y, dan Z dengan mensubstitusikannya. Caranya yaitu B1, B2, dan B3. Dari matriks di atas didapat SPL 3 variabel yang baru, yaitu X ditambah Y tambah 3Z sama dengan min 2, Y min 7Z sama dengan 10, Z sama dengan 6. Kemudian kita akan mensubstitusi persamaan linear di atas untuk memperoleh nilai variabel X, Y, dan Z. Karena nilai Z sudah diketahui yaitu 6. Maka langkah selanjutnya mencari nilai dari variabel Y dengan mensubstitusikan dengan persamaan linear dengan persamaan pada baris kedua. Y min 7Z sama dengan 10, Y min 7, Z nya tadi 6,
sama dengan 10, Y min 42 sama dengan 10, Y sama dengan 10 ditambah 42, Y 52. Dan terakhir kita akan mencari nilai dari variabel X dengan substitusi dengan persamaan linear pada baris pertama. X plus Y plus 3Z sama dengan min 2. Kemudian kita masukin nilai Y dan Z tersebut dan dapat hasil X sama dengan min 72. Dengan ini maka kita mendapat nilai dari variabel di atas, yaitu X min 72, Y sama dengan 52 dan Z sama dengan 6. Aplikasi metode eliminasi Gauss dalam teknik sipil. Yang pertama, analisa struktur. Digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan, gaya dalam batang dan momen pada struktur seperti rangka batang, terus portal dan balok. Yang kedua, perhitungan mekanika tanah. Dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan dalam analisis stabilitas lereng, tekanan tanah, dan deformasi tanah. Yang ketiga, perhitungan aliran air atau hidrolika. Misalnya untuk memodelkan jaringan pipa atau aliran dalam saluran terbuka yang melibatkan banyak persamaan simultan. 4. Perencanaan jaringan jalan dan drainase. Memecahkan persamaan untuk desain kemiringan permukaan jalan atau sistem drainasi perkotaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode eliminasi Gauss merupakan salah satu teknik dasar dalam aljabar linier yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier melalui operasi baris elementer. Metode ini mengubah sistem persamaan menjadi bentuk eselon, baris, hingga solusi dapat diperoleh secara sistematis, baik berupa solusi unik, tak hingga maupun tidak ada solusi. Dalam bidang teknik sipil, metode ini memiliki aplikasi yang luas, khususnya dalam 1. Analisis struktur, seperti menghitung gaya pada batang struktur rangka dan balok. Yang kedua, perencanaan transportasi, seperti dalam permodelan aliran lalu lintas dan optimasi jaringan jalan. Yang ketiga, manajemen sumber daya air, seperti distribusi aliran dalam sistem irigasi atau drainase. Yang keempat, metode geonetik, misalnya dalam analisis stabilitas tanah menggunakan metode elemen hingga finite element method. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan metode eliminasi Gauss sangat penting bagi insinyur sipil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknik yang kompleks dan melibatkan sistem persamaan linear. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kepada saya Allah mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.